Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu biha as-sutur wa tushrah biha as-sudur wa tahunu biha jami'ul umur bi rahmatin minka ya ghafur. Amma ba'd. Pertama-tama tentu puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Kita telah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mubarakah. Demikian pula salawat dan salam kita aturkan dan persembahkan kehadiran Nabi kita yang tercinta, Nabi yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat beliau. Al-muhtarimun al-kiram, bil khusus Al-Habib Sayyid Hussein bin Muhammad Fikri Al-Hab Al-Awtas bersama para asatidzah. Semoga Allah memberikan kepada beliau-beliau ini umur dan kesehatan. Allah jaga, Allah pelihara sehingga mereka tetap berada di jalan Allah untuk berdakwah kepada kita semua umat Islam dimanapun beliau berada. Yang saya hormati pula para asatidzah, para masyayikh, Imam Masjid Al-Amin, Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid, yang tadinya Badan Takmir Masjid, sekarang berubah menjadi Dewan Kemakmuran Masjid, Ketua Yayasan, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Tadi sudah begitu banyak disampaikan oleh Al-Habib perihal fadilah-fadilah yang beliau jelaskan begitu sangat mempengaruhi jiwa dan hati kita. Ternyata duduk kita, bicara kita, selama itu dilakukan ikhlas karena Allah, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah. Bahkan riwayat mengatakan bahwa salat subuh itu salat yang disaksikan oleh para malaikat. Oleh sebab itu, izinkan kami beberapa menit ke depan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah sunnah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, inna awwala ma yuhasabun nas min a'malihimus salah. Yaqulu rabbuna li malaikatihi unzuru li 'abdi hal huwa fariidatahu atammuha am naqsuha. Unzuru li 'abdi, kata Nabi, sesungguhnya di hari kiamat yang pertama-tama dipertanyakan oleh Allah adalah salat wajib sebelum yang lain. Kemudian Allah berfirman, kata Nabi kepada malaikat, unzuru li 'abdi fariidatahu atammuha am naqsuha. Periksa dan teliti salat fardunya hambaku, apakah sempurna atau kurang nilainya. In kana tamma kutibat lahu tammah. Jikalau salat fardunya hambaku sempurna nilainya, maka catat dan tulis, kata Allah, sebagai salat yang sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'a, tapi kalau diperiksa salat fardunya ada yang kurang nilainya, yaqulu rabbuna li malaikatihi, Allah berfirman kepada malaikat, unzuru li 'abdi hal huwa min tatawwu. Periksa dan teliti kembali, siapa tahu hambaku ada salat-salat sunnahnya.
In kana lahu tatawwu', jikalau sekiranya hambaku itu ada salat sunnah, atimmu faridatahu min tatawwu'ihi, ambil nilai pahala sunnahnya dan sempurnakan pahala wajib di fardu yang kurang. Wa dzalika ghairu a'mal, sesudah salat demikian amal-amal lain dihitung seperti itu. Itu sebabnya di dalam Islam setiap ada perintah wajib pasti ada sunnah yang akan mengikuti. Contoh, ketika kita mengucapkan syahadat, ada syahadat wajib dan ada syahadat sunnah. Syahadat wajib seperti apa? Pada waktu kita tahiyat di waktu salat, itu rukun. Ketika seorang mu'allaf akan masuk ke dalam Islam, wajib bersyahadat. Namun ada syahadat sunnah, seperti contoh ketika seseorang akan menikah, ada ikrar yang harus dia ucapkan. Bila pada waktu kita bersyahadat wajib, kita mengatakan aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, tapi hati kita ada kepada selain Allah, berarti nilai pahala syahadat itu ada nilai kurangnya. Maka ada syahadat sunnah yang akan menutupi nilai yang wajib tadi. Begitu pula sholat 5 waktu, ada qabliyah, ada ba'diyah. Begitu pula dengan zakat, ada zakat yang disebut zakat wajib dan ada namanya sedekah sunnah. Begitu pula dengan yang namanya Ramadan, ibadah di bulan Ramadan sebagai kewajiban, tapi ada juga puasa Senin Kamis, puasa Sya'ban dan sebagainya. Begitu pula ketika kita mengerjakan umrah, untuk yang pertama kali bagi mereka yang belum pernah umrah, wajib hukumnya ketika istita'ah mampu. Namun ketika ingin mengulang, sudah sunnah umrah yang dia lakukan. Demikian pula ibadah haji, ketika dia melaksanakannya, bila baru pertama kali, berarti dia telah penuhi rukun Islam yang kelima. Maka haji-haji berikutnya, bila dia mampu, itu adalah untuk menutupi apa yang kurang di haji pertama. Bisa dipaham Pak, Bu? Oke. Demikianlah Nabi mengajarkan kepada kita banyak hal. Tadi beliau sudah menjelaskan berapa banyak fadilah yang Allah berikan dan janjikan. Dibacakan juga tadi oleh Imam Dua Kusum, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Nabi itu ada suri tauladan. Bagaimana Nabi bisa menjadi insan yang sempurna kalau bukan Allah yang maha sempurna yang membina dan mendidik beliau. Saya kasih contoh. Kalau Nabi di mata Allah, di hadapan Allah tidak wajar, maka pasti langsung turun ayat menegur beliau. Saat beliau lagi asyik berdialog dengan pemuka Quraisy, kufar Quraisy, beliau ingin agar tokoh-tokoh kufar Quraisy ini menerima Islam dengan penjelasan Nabi. Tiba-tiba dari arah samping datang orang tua yang buta, yang baru beberapa hari masuk Islam. Namanya Ummu Maktum. Apa katanya? Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku bagaimana Islam yang aku imani sekarang. Nabi merasa terganggu dengan panggilan orang tadi. Nabi berpaling sedikit, seakan-akan tidak mendengar kata-kata itu. Namanya orang buta, diulangi lagi Pak. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Tetap Nabi berpaling. Hal ini bagi kita orang itu biasa, manusiawi. Tapi bagi seorang yang uswatun hasanah, turun surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ia Muhammad berpaling dan bermuka masam ketika datang orang yang buta ingin bertanya kepadanya. Teguran Allah kepada Nabi. Dan ketika Rasulullah berhadapan, Allahumma shalli ala Muhammad, dengan kecemburuan para istrinya, bagaimana Allah menegur? Siti Aisyah
binti Abi Bakar dan Siti Hafsah binti Umar. Ini dua orang ini, satu anaknya Abu Bakar, satu anaknya Umar. Mereka berdua ini istri Nabi juga, Ummul Mukminin. Mereka cemburu berat, Pak, dengan Zainab binti Jahsy, istri Nabi yang lain. Kenapa? Karena Zainab tahu persis seleranya Nabi. Zainab kalau bikin roti dia pakai madu, sudah paling top. Jadi Nabi kalau mau ke rumahnya Siti Aisyah atau Hafsah, setelah gilirannya Maria Al-Qibti ini seorang budak Mesir cantik yang dihadiahkan oleh penguasa kepada Nabi, kemudian dijadikanlah istri Nabi. Nah, dari rumah Maria Al-Qibti pasti dia mesti lewat di depan rumahnya Zainab binti Jahsy. Nabi kalau lewat pasti singgah. Karena apa? Rindu dengan roti dan madunya. Siti Hafsah, Siti Aisyah bikin kesepakatan. Ya, kalau nanti Nabi datang, biar tidak ada baunya, bilang saja sepertinya ada bau-bau madu. Mereka memberikan singgungan kepada Nabi. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah berkata, Hafsah, bagaimana kayaknya ini ada bau-bau madu. Rasulullah paham bahwa istri-istrinya ini cemburu dengan Zainab binti Jahsy. Maka apa kata Nabi? Aisyah, Hafsah, tenang. Mulai hari ini saya tidak akan lagi minum madu. Tidak akan minum madu demi untuk menjaga perasaan istri-istrinya yang lain. Detik itu pula Allah turunkan Quran surah At-Tahrim ayat 1. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu hanya karena sekedar ingin mencari ridhanya istri-istrimu? Itu tidak wajar bagi seorang nabi. Demikian cara Allah mendidik nabinya. Kalau kita cari jawaban masing-masing. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa tidak mengetahui pembicaraan antara istri dengan istri, Siti Aisyah bicara dengan istri-istri lain, dengan Sofia binti Huyai, dengan Maria Al-Qibti. Ya, apa katanya? Orang ini, maksudnya istri-istri Nabi, setengah mati, susah kasihan hidup dengan Nabi. Ya, mereka sebagai perempuan itu wajar. Istri-istri si fulan ada pakai rantai emas, istri si fulan ada pakai baju bagus. Kita orang ini, kami ini, alhamdulillah kalau 1 tahun ada baju baru. Pembicaraan ini Allah Tuhan yang Maha mendengar. Dan ini tidak wajar ada pada istri-istri Nabi yang disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Maka turunlah satu ayat, yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Apa kata? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minat. Ya ayuhan nabi, wahai nabi. Bagaimana tadi ayatnya? Saya sudah error ini. Kulli azwajika, bukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Terjemahannya saja Pak ya. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istri. Apa yang dikatakan? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Bila mereka kawin dengan engkau hanya mengharapkan dunia dan segala perhiasannya, kata Allah, ceraikan mereka. Karena mereka tidak pantas menjadi ibunya orang-orang beriman. Karena di hatinya ada dunia.
Ketika engkau telah ceraikan, fata'alai, panggil mereka dan katakan, bila kalian mengharapkan dunia, Allah akan jadikan gunung Uhud mutiara dan emas. Hanya dengan Nabi mengangkat tangan. Tapi sesudah itu, ceraikan mereka, kata Allah. Setelah ayat itu turun, semua berkata, ya Rasulullah, kami bersama engkau lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Makanya itu hukum mengatakan, sekalipun Rasulullah telah wafat, tak seorang pun dari kalangan sahabat yang boleh melamar istri-istri Nabi yang sudah menjanda. Karena itu hukumnya sama dengan melamar ibu kandung. Karena itulah mereka disebut Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Bisa dipaham, Pak? Yang terakhir, Nabi didatangi putrinya, Bu, Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW, dengan air mata. Dia berkata, kalau bahasa Manado, ini bahasa Manado, dengan air mata, Pak, panggil Pak Nabi ini, Pak, ini ibu tiri, Aisyah lagi. Ini Aisyah, kalau dia jengkel sama saya, dia selalu berkata, Fatimah, kalau saya buat kesalahan, pasti bapakmu, maksudnya Rasul, akan berkata, ya Aisyah, mengapa engkau tidak seperti Khadijah? Fatimah, itu janda tua yang soal marhum itu. Kata Siti Aisyah, bapakmu kawini dia janda, sedangkan bapakmu kawini aku perawan. Berarti dia mau menangin Siti Aisyah. Sedih hatinya Siti Fatimah, mengadu kepada bapaknya. Rasul mendengar aduan itu, tersenyum sambil berkata, ya Fatimah, besok-besok kalau ibu tirimu bicara lagi begitu, katakan seperti ini. Betul mama tiri, waktu papa kawin dengan mama, kita pe mama memang sujanda, tapi papa masih perjaka. Tapi waktu papa kawin dengan mama tiri, mama perawan, papa sudah. Seimbang tidak? Demikian Rasul mendidik dengan akhlak yang mulia. Itu sebabnya Quran mengatakan, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada pada puncak akhlak yang tinggi. Belum lagi riwayat-riwayat cara Nabi makan, Nabi duduk, Nabi tidur. Nabi kalau tidur, apa Nabi bilang kepada sahabat? Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfadhu bidakhilati izari fa innahu la yadri ma khalafa alaih. Bila engkau menuju tempat tidur, kibas-kibaskanlah sarung tidurmu, karena engkau tidak tahu, siapa tahu ada bahaya yang terselip di balik sarung tidurmu. Bisa kaki seribu, bisa ular hitam, kibas-kibaskan dulu. Kemudian apa kata Nabi? Bila engkau telah meletakkan punggungmu di atas pembaringan, qul, katakanlah, Allahumma inni wada'tu jambi ala firashi, Allahumma in amsakta nafsi farhamni, wa in arsaltaha fahfadha kama tahfadhu bihi ibadakas salihin. Ya Allah, ini doa orang tidur. Aku telah letakkan punggungku di atas pembaringan. Sekiranya dalam tidurku engkau menahan ruhku tidak kau kembalikan, maka rahmatilah ruh yang kau tahan tadi. Namun bila di pagi hari engkau kembalikan, maka jaga dan peliharalah ruh yang kembali ke jasadku, sebagaimana kau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Ini doa ketika tidur. Orang berdoa begini, mau tidur ini. Bismillah, mati. DP awal Bismillah, DP terakhir hanya Allah yang tahu, offline atau online. Dan ini yang terakhir betul, ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kalau beliau berjalan, tiba-tiba ada orang memanggil dari arah belakang. Tidak seperti kita. Kita kalau dipanggil orang dari belakang, kepala yang putar. Ada apa? Atau tidak? Tak kira siapa, cuma ngana. Kan orang tuh begitu. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Nabi ketika berjalan menunduk. Karena ingat ayat, wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Nabi ketika dipanggil, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Nabi mendengar dari arah belakang, Nabi berputar berpaling dengan tubuhnya satu kaligus, tidak pernah menoleh. Akhlaknya Rasulullah seperti itu. Nabi kalau makan, Bu, pakai 3 jari. 3 jari ini Nabi makan. Kakinya satu diangkat, yang kiri dipakai duduk. Itu kalau Nabi duduk makan. Dan Nabi tidak pernah makan bersandar di dinding. Karena itu menunjukkan ujub, menunjukkan sombong orang yang makan sambil bersandar di dinding. Nabi berkata dalam sabdanya, salasatun muhlikat, syukhul muta', hawan muttaba', wa ijabul mar'i binafsi. Ada 3 sifat yang bisa membuat manusia binasa. Yang pertama, sifat kikir yang dipelihara. Yang kedua, hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiga, selalu merasa bangga dengan kemampuan diri sendiri. Itu Nabi makan 3 jari begini. Orang 5. Orang pejari 5, target full. Oke, artinya kalau boleh 2 kali loku, kenapa mesti bikin 5? Orang itu. Kalau Nabi step by step, one by one, little by little. Yang penting ada berkahnya. Nabi minum duduk, illa kecuali minum air zam-zam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu ma'a zamzam qa'iman, kata sahabat. Nabi kalau minum air zam-zam, Nabi berdiri. Dan memang sunnahnya minum air zam-zam dalam keadaan berdiri, bukan duduk. Kalau air parigi, mana-mana juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.